Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 123 1801108. Dan saya Faisal Safana Hilmi dengan NIM 123 180 118. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi plan kami yang bertemakan Neofelis Pet Care. Jadi di sini kami membawakan tema Neofelis Pet Care, di mana Neofelis Pet Care ini dilatar belakangi seperti yang kita tahu saat ini tuh hampir minat masyarakat terhadap hewan peliharaan cukup tinggi. Hewan peliharaan ini dapat menjadi teman ataupun sahabat bagi manusia. Namun pemilik seringkali dipenuhi dengan aktivitas sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat dan memberikan kasih sayang terhadap hewan peliharaannya. Selain itu, terkadang pemilik diharuskan untuk bepergian jauh, sehingga hewan peliharaan tidak ada yang merawat. Berdasarkan pada website alodokter.com, hewan peliharaan yang tidak terawat dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan seperti menularkan kuman, parasit, atau virus yang dapat menyebabkan penyakit. Neofelis Pet Care ini merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perawatan hewan peliharaan seperti pemberian nutrisi yang lengkap, vaksin, latihan, serta perawatan tubuh. Perawatan tubuh yang diperlukan antara lain memandikan, menyisir, mengikat, dan memotong kuku. Masing-masing jenis hewan peliharaan memiliki perawatan atau perlakuan yang berbeda. Apabila diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengganggu kesehatan hewan tersebut. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat aplikasi ini dengan beragam fitur untuk mengatasi masalah terkait hewan peliharaan. Nah, objektif dari strategi plan ini yaitu karena padatnya aktivitas sering menjadi alasan dalam masalah perawatan hewan peliharaan, sehingga dapat mengganggu kesehatan hewan dan pemiliknya. Oleh karena itu, aplikasi kita diharapkan dapat membantu menjaga dan merawat hewan peliharaan sementara pemilik melakukan aktivitasnya. Keterangan problemnya yaitu hewan tidak terawat karena kesibukan pemilik. Idenya yaitu Neofelis Pet Care. Impact-nya yaitu hewan menjadi lebih terawat dan sehat. User need. Pada tahap ini, kami mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan tahap-tahap berikut. Tahap-tahap yang dimaksud berupa 1. Define segmentation, yang kedua user persona, 3. Define teknis, 4. User mapping, yang kelima trouble finder dan finalis. Jadi di user segmentation ini tahapan dalam mendefinisikan kebutuhan adalah menentukan segmen platform yang akan dikembangkan. Terkait dengan ini, kami memilih tipe pengguna secara umum karena platform atau aplikasi kami dapat digunakan oleh semua golongan usia atau bisa dibilang universal. Di mana tema kami Neofelis Pet Care bertujuan untuk membantu merawat dan menjaga hewan peliharaan secara maksimal agar tetap sehat. Nah, di sini kami membaginya berdasarkan segmen gender atau jenis kelamin, yaitu diprioritaskan pria dan wanita. Kemudian secara pekerjaan atau job itu mahasiswa, pekerja, atau pelajar yang memiliki berbagai kegiatan atau orang rantau. Kemudian usia, secara usia di sini kami lebih diprioritaskan ke remaja antara usia 17 sampai 25 dan usia dewasa 25 sampai 40. Tapi di sini kami juga tidak menutup kemungkinan di mana yang penting orang itu tuh tetap memiliki kesibukan atau orang rantau. Jadi secara garis besar user segmentation-nya itu di sini gendernya pria dan wanita, kemudian umurnya 17 sampai 40 tahun dan jobnya itu mahasiswa dan pekerja. Nah, pada user personal yang pertama ada Muhammad Sakif Anif Fadli, ini umurnya 20 tahun dan pekerjaannya sebagai mahasiswa. Dari view yang dari Sakif, dia memiliki hewan peliharaan, merupakan tanggung jawab yang cukup besar bagi si pemilik hewan. Kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan sudah tentu menjadi kebutuhan bagi si pemilik hewan.
seperti prioritas dan kebahagiaan tersendiri apabila memiliki hewan peliharaan yang terawat, sehat, dan sehat bagi seseorang. Yang dibutuhkan oleh Sakif ini yaitu kemudahan dalam merawat hewan peliharaan yang bisa dipercaya untuk menentukan hewan peliharaannya Sakif. Selain jaminan kualitas dan pelayanan antar jemput yang membantu, tentu alangkah lebih baik apabila tersedia tenaga medis yang kompeten dalam bidangnya menangani hewan yang dia percayakan. Ya, kemudian di sini ada Faisal Ahmad Dwi C atau Dwi Cahyono. Di sini dia berusia 24 tahun dan pekerjaannya itu sebagai programmer. Dari sudut pandang dia, dia tuh hewan peliharaan selain dipelihara karena kesenangan juga merupakan sebuah amanah untuk saling mengasihi dan melindungi makhluk hidup. Hewan peliharaan tentu harus berbeda dengan hewan liar lainnya karena ia dipelihara dari segi fisik dan kesehatannya. Yang dibutuhkan oleh dia ini aplikasi untuk mempermudah dalam mengurus hewan peliharaan dan menjaganya. Karena si Faisal ini seorang pegawai yang jam kerjanya cukup padat dan memiliki seekor hewan peliharaan di rumah yang tidak bisa setiap saat saya pantau. Lalu ada dari Muhammad Abdul Putra Yanes. Ini berusia 20 tahun dan pekerjaannya sebagai mahasiswa. Dari sudut pandang dia, hewan peliharaan selain dipelihara karena kesenangan, juga merupakan sebuah amanah untuk saling mengasihi dan melindungi makhluk hidup. Hewan peliharaan tentu harus berbeda dengan hewan liar lainnya karena ia dipelihara dari segi fisik dan kesehatannya. Nah, yang dia butuhkan yaitu aplikasi untuk mempermudah dalam mengurus hewan peliharaan dan menjaganya karena dia seorang pegawai jam kerjanya cukup padat dan memiliki seekor hewan peliharaan di rumah yang tidak bisa setiap saat dia pantau. Ya, kemudian di sini ada Angga Dewanta Agastya, yaitu seorang mahasiswa usianya 21 tahun. Kemudian dari sudut pandang dia, hewan peliharaan memerlukan perawatan yang ekstra karena harus dijamin kesehatan dan kebersihannya. Alasan tersebut berdasarkan karena hewan peliharaan selalu dekat dengan kita. Maka dari itu harus selalu bersih dan sebagai pemilik hewan tentu menginginkan kesehatan hewan peliharaannya. Yang dibutuhkannya itu mengurus hewan peliharaan dengan mudah dan efektif sangat saya perlukan karena banyak kesibukan lain yang perlu dilakukan. Namun terjaminnya keindahan dan kesehatan hewan peliharaan saya merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemilik. Karena saya sering berpergian, tentu menginginkan agar tersedianya tempat penitipan hewan agar lebih terjamin dan saya merasa yakin untuk meninggalkannya. Ya, kemudian di sini kami menggunakan tekniknya kuesioner. Jadi penelitian mengenai kebutuhan pengguna yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan survei menggunakan kuesioner. Dipilihnya metode kuesioner pada penelitian kali ini karena lebih efektif dan efisien di mana mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung. Dengan menggunakan metode kuesioner, responden bisa menyalurkan keluhan dan kebutuhannya tanpa harus khawatir tertular dan menularkan virus COVID yang menjadi momok saat ini. Kuesioner dibagikan secara online ke grup-grup WhatsApp aktif, Telegram, Instagram, dan sosial media lain agar mendapatkan beberapa responden random dengan kebutuhan terkait dengan aplikasi PetCare. Untuk kuesionernya linknya ada di sini, di form ini bisa dicek sendiri. Nah, pada user mapping yang kami bangun terdiri dari beberapa fitur yaitu treatment selection, profil, your pet, doctor, dan education. User mapping dibuat berdasarkan hasil riset pengguna, termasuk juga trouble vendor yang dijelaskan pada section selanjutnya. Nah, di sini pemilik membuka aplikasi lalu ke beranda. Nah, dia bisa memilih treat selection, lalu hewan sehat terawat dan terpantau. Pemilik juga bisa membuka notifikasi, lalu bisa melihat ini keadaan hewannya melalui fitur Your Pet, dan outputnya yaitu dia bisa memantau hewannya. Lalu pemilik juga bisa membuka aplikasi, lalu ke beranda dia bisa konsultasi kepada dokter. Lalu juga ada fitur edukasi yaitu tips dan trik dan sebagainya mengenai hewan peliharaan. Ya,
Kemudian di sini saya membantu menjelaskan Mas Faisal tadi mengenai user mapping secara detailnya. Itu di sini kami menyediakan fitur notifikasi pada aplikasi ini memberitahukan jika ada promo dan diskon. Kemudian apabila waktu penitipan sudah usai. Kemudian apabila terjadi perubahan pada kondisi hewan waktu dia datang dengan kondisi terkininya. Kemudian fitur kedua yaitu beranda. Pada aplikasi ini menampilkan halaman utama dari aplikasi dan menu yang dapat digunakan oleh pengguna seperti treatment selection, profil, your pet, dokter, dan education. Kemudian treatment selection. Jadi pada aplikasi ini menyediakan berbagai pilihan perawatan terhadap hewan peliharaan seperti pemberian pangan, sabun mandi, ruangan, jenis pasir, dan sebagainya. Serta terdapat sebuah fitur antar jemput hewan peliharaan. Kemudian yang keempat yaitu profil. Jadi pada aplikasi ini menyediakan informasi toko seperti deskripsi, letak, alamat, sosial medianya, kontaknya, tempat penitipan hewan peliharaan. Kemudian yang kelima, Your Pet adalah fitur untuk memantau keadaan hewan peliharaan secara real time. Kemudian ada fitur dokter juga pada aplikasi ini menyediakan layanan untuk memeriksa, mengobati, atau berkonsultasi terkait hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu education. Jadi pada aplikasi ini menyediakan informasi terkait tips dan persiapan sebelum membeli hewan peliharaan, jenis-jenis hewan peliharaan, tips melatih dan atau merawat berdasarkan jenis hewannya, memberikan informasi cara memperlakukan hewan yang baik dan benar. Lalu pada Trouble Finder, yaitu untuk membuat user mapping ini, kami telah melakukan Trouble Finder, yaitu proses brainstorming dengan tahapan berikut ini. Yaitu satu, mencari inti masalah dengan pertanyaan kenapa. Yang kedua, mencoba mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Yang ketiga, mencari perspektif lain dari masalah dengan kenapa tidak. Yang keempat, mencatat insight dengan how might we. Yang kelima, finalize dan kategorisasi post-it. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu pertanyaan why. Pertanyaan pertama yaitu kenapa orang harus merawat hewan peliharaan? Nah, dan jawaban dari kami yaitu agar hewan tidak mudah sakit, agar hewan tidak kabur dari rumah, dan agar hewan lebih sayang pada pemiliknya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kenapa orang kesulitan untuk merawat hewan peliharaan? Yaitu antaranya belum tahu cara merawat hewan, kemudian padatnya aktivitas, dan terkadang adanya bepergian jauh. Lalu pertanyaan ketiga yaitu kenapa hewan mudah sakit? Jawaban dari kami yaitu karena hewan tidak terawat dengan baik, juga lingkungannya kotor, ataupun hewannya sedang stres. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan peliharaan harus rajin dimandikan? Karena pertama yaitu agar tidak bau, kemudian tidak kutuan dan jamburan, tidak mudah sakit juga tentunya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa orang membutuhkan jasa perawatan hewan? Tentunya yaitu karena pemilik padat aktivitas, terus tidak tahu cara merawat, sedang berpergian jauh, atau sudah malas atau bosan dengan hewan peliharaannya tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan harus menggunakan produk yang sesuai? Karena di sini kami ingin mencegah agar tidak terjadinya keracunan, kemudian hewannya menjadi lebih sehat dan tidak mengalami alergi yang tidak diinginkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa pemilik jarang memandikan hewan? Nah, itu karena hewan kadang memberontak karena banyak hewan yang takut air, lalu belum tahu cara memandikan hewan, dan juga ini yang tadi hewan takut air. Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan hilang nafsu makan? Biasanya hewan hilang nafsu makan itu dikarenakan sedang sakit ataupun bosan dengan makanan tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa orang ingin memiliki hewan peliharaan? Orang memiliki hewan peliharaan itu bisa juga karena orang tersebut butuh teman, atau karena dia merasa lucu karena hewannya, atau sedang mengikuti tren, atau juga ada yang karena untuk melaksanakan sunnah dari Rasulullah.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa banyak hewan peliharaan yang dibuang? Nah, itu biasanya antara pemilik sudah bosan atau hewan peliharaan yang selalu beranak, bisa juga karena anggota keluarga memiliki alergi, kemudian hewan suka mencuri makanan, ataupun hewan sering buang kotoran di sembarang tempat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa hewan susah dilatih? Nah, hewan susah dilatih itu bisa juga karena cara melatihnya tidak benar, lalu pemilik kurang dekat dengan hewan peliharaan, lalu ada yang sikap hewannya yang galak, selanjutnya yaitu pemilik kurang sabar dalam melatih hewannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan peliharaan tidak dibawa ketika berpergian jauh? Itu biasanya karena dilarang oleh pihak transportasi umum, pemilik tidak mau ribet, ataupun hewan yang terlalu galak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa lingkungan hewan peliharaan harus bersih? Itu karena agar hewan peliharaan tidak mudah sakit, lalu hewan juga lebih nyaman, dan yang terakhir agar hewan tidak terserang kutu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir ini, kenapa orang memerlukan aplikasi Anda? Yaitu tentunya untuk mempermudah dalam perawatan hewan apabila pemilik sedang bepergian jauh. Kemudian untuk efektivitas waktu, karena apabila dititipkan ke tetangga, belum tentu tetangga bisa. Kemudian tidak ribet juga, karena bisa lewat fitur antar jemput. Nah, untuk selanjutnya kami mencari masalah dengan how make we, yaitu ada insight. Seorang berminat ingin memiliki hewan peliharaan dikarenakan hewan tersebut sedang tren. Itu home week-nya, itu bagaimana cara merubah pandangan orang terhadap pemilihan hewan peliharaan yang sesuai dengan karakteristik orang tersebut. Nah, selanjutnya, seseorang merasa tidak perlu merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah mindset atau kebiasaan seseorang dalam perawatan hewan peliharaan. Dan selanjutnya, ada seseorang merasa tidak memiliki waktu untuk merawat hewan peliharaan. Bagaimana cara mengedukasi seseorang tentang jasa penitipan hewan. Lalu seseorang akan merasa sangat mahal dalam mengeluarkan uang untuk merawat hewan peliharaan. Itu bagaimana cara untuk mengedukasi agar seseorang mau mengeluarkan sedikit uangnya untuk kepentingan hewan peliharaan. Lalu seseorang kekurangan informasi mengenai jenis-jenis hewan peliharaan. Nah, bagaimana cara mengedukasi tentang jenis-jenis hewan peliharaan yang ada. Lalu seseorang kekurangan informasi mengenai produk perawatan sesuai dengan hewan peliharaannya. Bagaimana cara mengedukasi agar paham tentang produk yang sesuai dengan jenis hewan peliharaannya. Lalu seseorang merasa kekurangan informasi tentang jasa penitipan hewan terpercaya. Itu bagaimana cara mempromosikan penitipan hewan agar lebih dikenal dan dipercaya banyak orang. Selanjutnya, seseorang merasa malas untuk mengantarkan hewan peliharaan ke tempat penitipan. Di sini bagaimana cara memudahkan konsumen atau si pemilik untuk menitipkan hewan peliharaan di tempat penitipan. Lalu seseorang merasa kekurangan informasi untuk merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengedukasi seseorang tentang perawatan hewan peliharaan yang baik dan benar. Seseorang merasa tidak perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar hewan peliharaan. Bagaimana cara mengedukasi seseorang tentang pelatihan hewan peliharaan. Maksud saya bagaimana cara mengedukasi tentang dampak lingkungan terhadap hewan peliharaan. Lalu yang terakhir, seseorang merasa bingung ketika hewan peliharaannya sakit. Yaitu bagaimana cara mengedukasi pemilik tentang kondisi dan pengobatan hewan peliharaannya. Ya, selanjutnya yaitu mencari masalah menggunakan why not. Di sini kenapa orang tidak merawat hewan peliharaan? Yaitu alasannya biasanya tidak memiliki waktu yang cukup dan bosan dengan hewan peliharaan. Kemudian terlalu lelah setelah beraktivitas yang berat. Kemudian harga produk perawatan yang relatif mahal. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa orang tidak merasa kesulitan dalam merawat hewan? Ya, karena orang tersebut sedang menyayangi hewan peliharaannya dan dia juga merasa bertanggung jawab pada hewan peliharaannya.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan tidak mudah sakit? Itu biasanya karena dirawat dengan benar dan memiliki lingkungan yang bersih. Kemudian menggunakan produk yang sesuai, dan yang terakhir yaitu nutrisi, vitamin, dan sejenisnya seperti vaksin ataupun apapun itu tercukupi dan diberikan kasih sayang yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu kenapa orang tidak membutuhkan jasa perawatan hewan? Yaitu karena orang tersebut mampu untuk merawat hewannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu orang tersebut memiliki banyak waktu luang. Nah, yang selanjutnya orang tersebut tidak berpergian kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu selalu ada orang yang dapat merawat hewan peliharaan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan tidak menggunakan produk yang sesuai? Itu yang pertama biasanya karena tempat penjualan yang masih jarang. Kemudian kurangnya informasi mengenai produk yang sesuai tersebut. Dan yang terakhir harga yang relatif mahal. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa orang tidak memiliki hewan peliharaan? Tentunya mungkin orang tersebut tidak mau ribet dan ada aturan rumah yang melarang untuk merawat hewan peliharaan. Bisa juga orang tersebut alergi pada hewan tertentu dan bisa juga orang tersebut tidak menyukai hewan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa hewan peliharaan tidak susah dilatih? Yaitu biasanya karena si pemilik ini memiliki banyak waktu yang dihabiskan bersama oleh hewan peliharaannya. Kemudian merawat sejak kecil dan memberikan kasih sayang yang cukup. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik pelatihan yang sesuai. Oh ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini tadi udah ada, ternyata ini kesalahan dari kami, jadi kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, Yaitu finalis. Insight dari finalis ini, seseorang berminat ingin memiliki hewan peliharaan dikarenakan hewan tersebut sedang tren. yaitu gambarannya yang kami ingin sediakan yaitu menyediakan informasi mengenai tips dan persiapan sebelum membeli hewan peliharaan, kemudian menyediakan fitur konsultasi kepada dokter hewan. Selanjutnya yaitu seseorang merasa tidak perlu merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Yaitu kami menyediakan informasi tentang cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar, dan menyediakan informasi mengenai pentingnya merawat hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu seseorang merasa tidak memiliki waktu untuk merawat hewan peliharaan. Yaitu memberikan informasi tentang tempat penitipan hewan dan menyediakan tempat penitipan hewan. Lalu seseorang akan merasa sangat mahal dalam mengeluarkan uang untuk merawat hewan peliharaan. Yaitu di sini kami menyediakan promo dan diskon, menyediakan informasi mengenai pentingnya merawat hewan peliharaan, dan memberikan pilihan treatment yang sesuai dengan budget dan jenis hewan peliharaan. Lalu selanjutnya seseorang kekurangan informasi mengenai jenis-jenis hewan peliharaan. Yaitu kami di sini menyediakan informasi mengenai jenis-jenis hewan peliharaan dan menyediakan contoh jenis-jenis hewannya. Lalu seseorang kekurangan informasi mengenai produk perawatan yang sesuai dengan hewan peliharaannya. Di sini kami menyediakan memberikan informasi mengenai produk yang sesuai dengan hewan peliharaannya dan menyediakan fitur konsultasi dengan dokter hewan. Lalu ini seseorang merasa kekurangan informasi tentang jasa penitipan hewan. Di sini kami menyediakan memberikan informasi tentang tempat penitipan hewan, menyediakan informasi letak atau alamat tempat penitipan hewan, membuat akun sosial media, menyediakan fitur untuk melihat hewan peliharaan secara real time, dan memberikan informasi apabila waktu penitipan sudah usai ataupun hewan peliharaan mengalami perubahan kondisi, yaitu seperti sakit dan lain-lain. Nah, selanjutnya seseorang merasa malas untuk mengantarkan hewan peliharaan ke tempat penitipan. Nah, di sini kami menyediakan jasa antar jemput hewan peliharaan. Selanjutnya seseorang merasa kekurangan informasi untuk merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar. Nah, di sini kami menyediakan informasi tentang perawatan hewan peliharaan yang baik dan benar dan menyiapkan video tutorial perawatan hewan peliharaan. Lalu seseorang merasa kekurangan informasi untuk melatih hewan peliharaan. Nah, di sini kami menyediakan informasi tentang pelatihan hewan peliharaan dan menyediakan video tutorial melatih hewan peliharaan. Lalu seseorang merasa tidak perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar hewan peliharaan.
Di sini kami menyediakan informasi tentang dampak lingkungan terhadap hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu seseorang merasa bingung ketika hewan peliharaannya sakit. Di sini kami menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan peliharaan. Nah, pada kategori post-it yaitu di treatment selection, kami menyediakan jasa antar jemput hewan peliharaan, lalu kami juga menyediakan pilihan treatment yang sesuai dengan budget dan jenis hewan peliharaannya. Ya, kemudian di sini di profile kami menyediakan informasi letak ataupun alamat tempat penitipan hewan. Kemudian menyediakan informasi mengenai akun sosial media tempat penitipan hewan dan menyediakan informasi tempat penitipan hewan. Nah, pada fitur dokter yaitu kami menyediakan fitur untuk konsultasi dengan dokter hewan. Kami juga menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan peliharaan. Kemudian untuk fitur notification ini yaitu kami memberikan notifikasi apabila orang tersebut mendapatkan promo ataupun diskon. Kemudian informasi mengenai waktu penitipan sudah usai dan kondisi hewan peliharaan mulai berubah. Lalu pada education, kami menyediakan informasi tentang dampak lingkungan terhadap hewan peliharaan. Lalu kami juga menyediakan informasi tentang pelatihan hewan peliharaan. Kami juga menyediakan video tutorial melatih hewan peliharaan. Kami juga menyediakan informasi tentang perawatan hewan peliharaan yang baik dan benar. Kami juga menyediakan video tutorial perawatan hewan peliharaan. Kami memberikan informasi mengenai produk yang sesuai dengan hewan peliharaannya. Kami juga menyediakan informasi mengenai jenis-jenis hewan peliharaan. Kami menyediakan contoh jenis-jenis hewannya. Dan kami juga menyediakan informasi mengenai pentingnya merawat hewan peliharaan dan menyediakan informasi tentang cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar. Dan pada edukasi ini yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai tips dan persiapan sebelum membeli hewan peliharaan. Ya, kemudian di sini untuk fitur Your Pet yaitu kami menyediakan fitur untuk melihat hewan peliharaan secara real time. Ya, di sini kemudian hasil dari kuesioner kami yaitu jenis kelamin yang menjawab itu laki-laki kurang lebih seperti ini. Kemudian ada umur juga antara yang 14, 17, 21 hingga 35 tahun. Itu respondennya itu ada 23 orang. Dan di sini juga terkait pekerjaan itu ada yang buruh harian, dokter gigi, freelancer, guru, karyawan swasta, mahasiswa, masih kuliah, pelajar, polisi, pramusaji maupun mahasiswa dan pelajar. Lalu kami juga menanyakan apakah responden sedang merantau atau tidak, dan kebanyakan responden itu sedang merantau. Lalu ada juga apakah hewan peliharaan Anda, nah kebanyakan responden kami memiliki hewan peliharaan kucing, tapi ada juga yang memelihara anjing, burung merpati, hamster, dan anjing. Kemudian selanjutnya itu kami menanyakan apakah Anda memiliki lebih dari satu jenis hewan peliharaan. Nah, rata-rata di sini jawabannya tidak, yaitu sekisaran 60,9% dan jawaban iya sekisar 39,1%. Kemudian kami juga menanyakan seberapa pahamkah mereka mengenai hewan peliharaannya. Di sini yang hanya menjawab sangat paham itu kisaran 8,7%, dan yang paham itu hanya 56,5%, dan yang tidak paham 34,8%. Kemudian kami juga menanyakan pendapatnya apakah mereka sudah memberikan perlakuan yang tepat dan dengan jenis hewan peliharaannya, yaitu hampir orang ragu-ragu itu sekitar 52,2%, yaitu jawabannya mungkin, dan yang ya itu hanya 43,5%. Yang tidak ini mungkin kisaran 5%, jadi di sini juga tidak begitu kelihatan. Lalu untuk selanjutnya kami menanyakan seberapa seringkah bepergian jauh dan lama. Nah, ini paling banyak yaitu sering bepergian jauh dan lama, yaitu 27,3%. Lalu selanjutnya apakah pernah malas dalam merawat hewan peliharaan? Nah, itu responden kami
sering malas dalam merawat hewan peliharaannya. Lalu, apakah metode pembayaran mempengaruhi responden dalam memilih pet care? Dan itu jawaban yang paling banyak yaitu ya, pembayaran mempengaruhi dalam memilih pet care. Ya, kemudian kami juga menanyai apakah layanan tersebut mempengaruhi Anda dalam memilih pet care. Jawabannya ini hampir mayoritas yaitu 73,9% menjawab iya. Kemudian seberapa pentingkah kesehatan hewan peliharaan Anda? Ini hampir semuanya itu kisaran 56,5% menjawab ya, yaitu sangat penting. Kemudian apakah adanya seorang dokter pada pet care mempengaruhi Anda dalam memilih pet care? Yaitu mayoritas besar 82,6% yaitu jawabannya iya, dan hanya 17,4% menjawab mungkin dan tidak ada yang jawab tidak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda akan memeriksakan hewan Anda apabila hewan Anda sakit? Nah, jawabannya yaitu kebanyakan dari mereka menjawab iya, yaitu akan memeriksakan hewan apabila hewan sakit. Lalu, apakah kesibukan Anda mempengaruhi Anda dalam merawat hewan peliharaan Anda? Dan jawaban yang paling banyak yaitu iya. Lalu untuk selanjutnya, kemudian untuk selanjutnya di sini kami menanyakan apakah mereka tuh peduli dengan kebersihan lingkungan sekitarnya, yaitu hampir setengahnya itu menjawab ya, dan menjawab mungkin tuh 40% kurang lebih, dan yang menjawab tidak itu cuma mungkin 3%, 4%. Dan bagaimanakah pendapat orang lain terhadap hewan peliharaannya? Yaitu yang menjawab sangat baik itu hanya 39% dan menjawab baik 47,8%, dan yang menjawab tidak baik itu hanya 8,7%, dan yang sangat tidak baik itu hanya sedikit saja. lalu untuk selanjutnya kami menanyakan apakah lebih suka merawat hewan peliharaan Anda sendiri atau lebih suka menggunakan jasa orang lain. Nah, kebanyakan orang itu kadang menggunakan jasa orang lain karena mungkin sedang ada aktivitas ataupun apa. Lalu seberapa seringkah Anda mengajak bermain hewan peliharaan Anda? Nah, ini kebanyakan orang menjawab sering mengajak bermain hewan peliharaannya. Ya, kemudian kami juga menanyakan apa yang paling Anda perhatikan ketika membeli makanan untuk hewan peliharaan Anda. Yaitu yang menjawabnya paling besar yaitu harga. Jadi mereka tidak mementingkan seberapa sesuainya produk tersebut sama hewannya. Yang penting harganya mungkin murah atau terjangkau ya. Kemudian apakah memberikan vitamin pada hewan peliharaan Anda secara rutin? Jawabannya yang paling besar yaitu mungkin. Jadi hampir semua orang itu masih ragu-ragu ya. Kemudian yang terakhir, apakah Anda memvaksin hewan peliharaan Anda? Dan menjawab tidak yaitu 60%. Jadi bisa dibayangkan kalau ini cukup mengerikan. Nah, ini akhir dari presentasi kami itu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.